Ketika ibu guru menyentuh paku yang menancap pada balok es, apakah yang akan kita rasakan? Jadi maksudnya kalau misalkan kita memiliki es, kemudian ada paku di atasnya ini ya, kemudian ada ibu guru menyentuh ujung pakunya, maka apa yang dirasakan oleh tangan dari ibu guru tersebut? Oke, jadi kita misalkan gambar seperti ini ya. Soal ini berkaitan dengan perpindahan kalor ya. Jadi kalor atau panas itu akan berpindah dari benda yang lebih tinggi suhunya ke benda yang lebih rendah suhunya. Nah, di sini kita punya dua macam benda. Jadi di sini nih kan ada es nih. Nah, es itu kan suhunya rendah. Kemudian di sini ada tangan dari ibu guru. Pastinya suhunya lebih tinggi. Maka yang terjadi apa? Karena esnya itu suhunya lebih rendah dan tangan ibu guru itu suhunya lebih tinggi, maka panas atau kalor itu akan berpindah dari tangan ibu guru sini menuju ke es ya, melalui paku yang ada di sini. Nah, apa yang terjadi? Karena kalornya pindah atau panasnya pindah dari tangan ibu guru menuju ke es, maka dia akan kehilangan kalor. Jadi, tangan ibu guru tersebut akan kehilangan kalor atau kehilangan panas ya. Nah, karena kehilangan kalor atau kehilangan panas, maka apa yang akan dirasakan? Maka dia akan merasakan dingin. Mengapa dingin? Karena panasnya atau kalornya itu hilang. Maka kita akan cari jawaban yang sesuai dengan konsep atau pernyataan tersebut. Kita lihat jawaban yang A, panas karena dingin merambat dari tubuh ke balok es melalui paku. Salah ya. Jadi ibu guru ini tangannya tidak akan merasa panas, tapi dia harus merasa dingin. Maka yang merasa panas ini pasti salah jawabannya. Pilihan A salah, kemudian pilihan B juga salah. Sekarang kita lihat yang pilihan C, dingin karena panas merambat dari balok es ke tubuh melalui paku. Salah ya, jadi panasnya merambatnya harusnya dari mana? Dari tangan menuju ke balok es, bukan dari balok es ke tangan melalui paku. Maka pilihan yang C juga salah, berarti jawabannya harusnya D. Kita lihat, ibu guru akan merasa dingin. Kenapa? Karena panas merambat dari tubuh ke balok es melalui paku. Nah, ini betul sesuai konsep yang ada di sebelah kanan sini ya. Jadi panasnya akan merambat dari tangan melalui paku dan akhirnya nanti dia akan di es ya. Jadi jawabannya adalah opsi atau pilihan yang D, seperti itu. Seberkas cahaya putih jatuh pada prisma segitiga dan terjadi penguraian warna seperti gambar di samping. Urutan warna 1, 2, dan 3 adalah titik-titik. Oke, jadi ini kaitannya dengan cahaya atau optik dan sifat yang berkaitan dengan cahaya di sini namanya sifatnya adalah sifat penguraian. Jadi cahaya itu bisa diuraikan. Nah, penguraian itu nama lainnya adalah dispersi ya. Jadi peristiwa dispersi atau penguraian itu adalah peristiwa di mana cahaya warna putih atau warna putih itu sering disebut sebagai cahaya yang sifatnya adalah polikromatik. Nah, apa yang terjadi? Warna putih ini atau polikromatik ini nanti akan diuraikan menjadi warna-warna atau spektrum penyusunnya. Nah, tentu spektrum penyusun dari warna putih itu sudah sangat kita kenal, yaitu warna-warna pelangi. Jadi kalau terjadi dispersi, maka warna putih nanti akan diuraikan tuh menjadi warna apa aja? Warna merah, kemudian jingga, kemudian kuning, kemudian hijau, mejiku, biniu ya, biru, kemudian nila, dan yang terakhir adalah warna ungu. Nah, untuk mendapatkan peristiwa penguraian ini, salah satunya adalah dengan melewatkan cahaya putih ke prisma seperti ini. Nah, warna yang paling sedikit untuk diuraikan atau warna yang paling sedikit belokannya saat dia diuraikan, yaitu nomor 3 ini, itu adalah warna merah. Jadi warna merah itu adalah warna yang paling sedikit belokan atau pembelokan pada saat dia mengalami penguraian. Sedangkan warna yang paling banyak diuraikan atau paling banyak belokannya di sini ya. Jadi warna kalau misalkan kita lewatkan prisma, dia akan lebih membeloknya tajam di sini. Dia adalah warna ungu. Jadi nomor 1 itu pasti warna ungu dan nomor 3 itu pasti warna merah. Kita lihat dulu, nomor satunya itu harus warna ungu. Maka yang A salah, kemudian yang B salah, kemudian yang D juga salah. Nah, sudah pasti jawabannya yang C kan? Kenapa? Karena satunya itu udah harus warna ungu, 3-nya harus warna merah. Nah, nomor 2-nya kita lihat saja antara merah dan ungu di sini. Jadi nomor 3 itu boleh kita isi, nomor 2 ya maaf, boleh kita isi dengan warna jingga atau kuning atau hijau atau biru dan nila. Dan kebetulan di sini yang diisikan adalah warna hijau dan dia sesuai karena warna hijau itu ada di antara warna merah dan warna ungu. Nah, jadi jawabannya yang C. Daya didefinisikan sebagai usaha per satuan waktu. Misalkan dua buah mesin yaitu A dan B memiliki perbandingan daya 2:1. Jika mesin A melakukan usaha 1000 Joule dalam waktu 200 detik, maka usaha yang dapat dilakukan oleh mesin B dalam waktu 300 detik adalah titik-titik. Jadi di sini
kita harus tahu dulu definisi tentang daya ya. Daya itu biasanya disimbolkan dengan huruf P, singkatan dari power. Rumusnya atau persamaannya daya itu adalah usaha W dibagi dengan waktu ya. W itu work, T itu waktu atau time ya. Jadi usaha dibagi dengan waktu itu sama dengan daya. Sekarang kita akan mencari dulu untuk daya yang dilakukan oleh mesin A. Jadi kita mulai dari mesin A dulu. Mesin A itu melakukan usaha 1000 Joule dalam waktu 200 detik. Berarti kita bisa hitung dayanya. Kita misalkan PA. Jadi PA di sini adalah daya yang dimiliki oleh mesin A. Caranya adalah kita tinggal bagi aja. Usahanya adalah 1000 Joule. Kemudian waktunya adalah 200 detik. Nah, 1000 dibagi 200 itu sama dengan 5 ya. Satuan dari daya itu adalah Joule per second atau Joule per detik, atau nama lain dari Joule per detik itu adalah watt ya. Jadi kita bisa tuliskan sebagai 5 watt di sini. Jadi daya A itu adalah 5 watt. Sedangkan perbandingan antara daya mesin A dan mesin B itu 2:1. Maka kita bisa mencari daya B. Caranya adalah kita tuliskan dulu perbandingannya. Daya A dibanding dengan daya B itu sama dengan 2 dibanding dengan 1. Kita selesaikan. Daya A itu di sini nilainya adalah 5 watt. Jadi kita tulis 5 ya. Di sini 5 dibagi dengan daya B atau PB itu sama dengan 2 dibanding dengan 1. Artinya kita punya ya, untuk memudahkan cara mengerjakannya adalah kita kalikan silang ya. 5 dengan 1 kita kalikan, 2 dengan daya B kita kalikan. Maka kita akan dapatkan 5 dikali 1 itu jawabannya adalah 5 sama dengan 2 dikali PB. Itu berarti 2 kali PB. Sama dengan lagi, berarti PB sama dengan kita bagi semua dengan 2. PB-nya sama dengan 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 tidak lain adalah 2,5 watt. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan daya dari mesin B, atau kita sebut di sini adalah PB, yaitu 2,5 watt. Selanjutnya, setelah mengetahui daya PB, maka kita bisa menghitung usaha oleh mesin B. Caranya tinggal menggunakan persamaan yang atas lagi, persamaan daya ini. Kita tuliskan di sini. Daya B itu sama dengan usaha P dibagi dengan waktu. Nah, daya B-nya sudah tahu di situ, yaitu 2,5 sama dengan usaha B itu ditanyakan oleh soal dibagi dengan waktu. Waktunya adalah 300 detik. Nah, yang kita cari adalah usaha B ya, atau WB. Maka caranya tinggal kita kalikan nih, 300 kita kalikan dengan 2,5 di sini. Jadi usaha B-nya sama dengan 2,5 dikali dengan 300. Itu sama dengan usaha oleh mesin B. 2,5 dikali 300 itu sama dengan 7, kemudian 5 ya. Ini kita ambil nolnya 1 jadi 25. 25 kali 3 itu 75. Nolnya masih sisa 1 jadi 750. Nah, jadi kita dapatkan tuh usaha yang dilakukan oleh mesin B sama dengan 750. Satuannya tentu saja Joule ya, karena dia satuan usaha. Maka jawabannya adalah pilihan B. Sebuah rangkaian listrik campuran yaitu seri dan paralel yang terdiri dari 2 buah baterai dan 5 buah lampu yang identik disusun seperti gambar di bawah ini. Tentukan lampu-lampu mana saja yang akan dialiri arus listrik yang sama besar. Oke, jadi kita memiliki lampu 1, lampu 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian ini ada baterainya. Kita misalkan yang atas itu adalah kutub positif misal. Kita tulis di sini yang atas adalah kutub positif, kemudian yang bawah adalah kutub negatif. Dan kita tahu bahwa arus listrik itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kita akan gambarkan aliran dari arus listriknya. Maka dia akan keluar dari kutub positif ya. Jadi dia mula-mula arusnya akan ke arah atas seperti ini. Kemudian dia akan ke arah kanan ya, melewati lampu 1. Kemudian dari lampu 1 itu sekarang kita akan menemukan percabangan di sini. Jadi dia akan menemukan percabangan. Maka sekarang warna lampunya atau warna arusnya kita harus bedakan. Dia sudah bukan lagi arus yang berwarna merah ya. Kita bedakan misalkan dia berwarna biru. Jadi dari percabangan ini lampunya arusnya akan bercabang ke bawah, ini warna biru. Kemudian ke kanan juga sama ya, warna biru. Warna biru sama warna biru yang ke kanan dan yang ke bawah itu nanti akan menghasilkan nilai arus yang sama karena lampunya identik ya. Oke, kita lanjutkan nih. Warna birunya ini akan turun. Kemudian dia akan ke arah kiri di sini. Kemudian yang warna biru yang di lampu 4 juga akan turun dan dia akan ketemu lagi di sini. Nah, ketemu di titik yang sama lagi di sini ya, titik percabangan lagi. Maka setelah melewati titik percabangan ini, kedua arus yang tadinya terpecah tadi akan bertemu kembali. Maka warnanya sekarang berubah kembali menjadi warna merah.
Nah, jadi perubahan warna ini hanya untuk memudahkan kita melihat arus-arus yang melewati lampu-lampu tersebut ya. Jadi di sini sudah kembali lagi menjadi warna merah ya. Di ini arusnya sudah berwarna merah lagi, kemudian di sini sudah warna merah lagi. Sekarang ke warna merah lagi di sini dan dia akan kembali ke baterai ke sana. Nah, kalau kita lihat arus yang melewati lampu 1, lampu 2 dan lampu 3 itu adalah arus yang berwarna merah itu. Artinya adalah lampu 1, kemudian lampu 2 dan lampu 3 itu akan dialiri arus yang sama besar. Kemudian arus yang melewati lampu 4 dan lampu 5 adalah arus yang kita beri warna biru tadi. Artinya apa? Artinya arus yang lampu 4 dan arus yang lampu 5 juga akan sama besar. Jadi kalau ada pertanyaan lampu-lampu manakah yang dilalui arus listrik sama besar? Yang pertama, kita bisa pilih. Jawabannya adalah lampu 1, kemudian lampu 2 dan lampu 3. Ini jawaban pertama. Atau kita juga bisa pilih lampu 4 dan lampu 5. Ini adalah opsi yang kedua. Nah, kita lihat mana yang merupakan pasangan-pasangan ini, 1, 2, 3 atau 4, 5. Pilihan A, 1, 2, 4-nya bukan, berarti salah. Pilihan B, 2, 3, 5-nya bukan. Kemudian pilihan C, 1, 4, 5, 1-nya bukan. Pilihan D, 1, 2, dan 3. Nah, ini sudah pasangan ya. Jadi yang dilewati arus yang sama besar adalah lampu 1, lampu 2, lampu 3. Jadi pilihan D itu udah pasti betul. Berarti kita sudah bisa jawab. Jawabannya adalah D. Maka jawaban E harus salah. Lampu 1, lampu 3 sama, 1 dan 3 itu sama, tapi lampu 5-nya bukan. Maka lampu 5-nya juga salah ya. Jadi sudah pasti jawabannya yang D.